Apa itu fatonah? Baru otak. Nabi itu cerdas. Tapi posisinya dalam kepribadian Rasulullah itu nomor 4. Yang pertama itu apa? Siddiq. Ya, anak-anak. Apa yang pertama? Siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatonah. Dan ini menjadikan sosok Nabi Muhammad itu diteliti, dipelajari oleh orang. Yang pertama yang meneliti itu 100 pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Yang meneliti bukan orang Islam, bukan profesor UIN, bukan profesor dari Al-Azhar, bukan profesor dari Madinah, bukan dari Ummul Qura. Tapi siapa yang meneliti? Non-Muslim. 100 pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Kalau bahasa berpengaruh, penelitiannya kuantitatif namanya. Itu penuh dengan indikator, ukuran-ukuran yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga begitu penelitian itu diumumkan, Vatikan gempar. Kok bisa-bisanya Anda menempatkan Muhammad itu nomor 1? 100 pengaruh itu. Lalu dilakukan lagi penelitian di era sekarang oleh peneliti di Amerika itu. Ketika hasil penelitiannya itu dikaitkan dengan kepribadian Nabi Muhammad. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang Ansar mengatakan, "Hai Muhammad, kami dulu menganut agama Yahudi. Tapi ketika kami melihat, ketika kami menyaksikan, ketika kami mendengar, ternyata agama yang kau bawa Islam jauh lebih baik, maka kami paksa anak-anak kami." Kata Rasul, tidak usah dipaksa. Kenapa? Padanya sudah terang benderang. Mana yang benar, mana yang cuma diingatkan oleh Rasul apa? Dalam Al-Quran ini, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Nah, itu kuncinya. Apa kuncinya? Dia baru bisa berhasil memahami dan mengamalkan Islam itu ukurannya 2. Pertama, sudah berani tidak meninggalkan kejahatan. Apa ukurannya? Meninggalkan kejahatan. Itu indikatornya tadi. Orang jujur, mungkin nggak dia berbuat jahat? Enggak. Dia jujur. Ya. Indikatornya itu. Sejauh mana dia memiliki kemampuan untuk menghindari, menjauhkan dirinya dan lingkungannya dari segala bentuk kejahatan. Dalam bahasa agamanya disebut dengan togut. Togut itu mulai dari tauhid, melakukan perbuatan-perbuatan syirik, mensyarikatkan Allah. Masih banyak saudara-saudara kita anaknya sakit. Sekitar beberapa waktu yang lalu, 2 bulan anaknya terbaring di rumah. Saya dapat berita, saya telepon, kok tidak diobati. Ternyata dia yakin itu bukan penyakit biasa, tapi dia bilang, "Nyodet tasapo, Ustaz." Masih ada, Pak? Saya yang menyaponya. Akhirnya saya minta bawa dia ke rumah sakit, cuma 1 malam di rumah sakit. Tapi kasihan anak itu 2 bulan menderita sampai badannya habis. Saya nggak tahu apakah itu meninggal bagian dari apa namanya itu, kelalaian. Coba 2 bulan itu anaknya tidak makan. Kalau di rumah sakit tidak makan kan dikasih infus dan tidak makan. Contoh, masih ada orang yang mempercayai hal-hal yang berbaur-baur syirik.
Dalam Islam apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sampai dalam bentuk perbuatan. Hal-hal kecil, hal-hal sepele. Mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Mohon maaf, kadang kita pernikahan sakral, baca ayat suci Al-Quran, salawat badar, kemudian bersimpuh di kaki orang tua, lalu malamnya pakai musik-musik jahiliyah. Musik-musik jahiliyah. Ya. Berani tidak kita menentangnya? Berani tidak kita mengatakan, oh jangan. Kita mengharapkan ridho Allah nak. Kita mengharapkan rumah tangga anak ayah, anak papa, anak mama mendapat berkah dari Allah. Kita awali dengan membaca 2 kalimah syahadat. Kita awali dengan istighfar. Kita awali dengan saling membuka diri, memaafkan. Saling meridhokan. Berani tidak kita katakan tolak? Atau anak-anak kita dalam kesehariannya, ketika dia jelas dan terang itu sebuah kejahatan, berani tidak kita? Ini yang dikatakan oleh Allah. Untuk bisa yang seperti ini, kata kuncinya kata Allah, wa yu'min billah. Kuncinya adalah beriman dengan Allah. Inilah yang menjadi benteng dalam kehidupan seorang manusia. Dia akan menjadi kuat atau menjadi rapuh. Dia kuat atau rapuh, kuncinya adalah sejauh mana nilai-nilai keimanan, nilai-nilai agama yang ada dalam dirinya. Itu kata kunci. Makanya tidak salah kita menyekolahkan anak kita kemana saja, tidak salah. Sepanjang kita tidak mengabaikan bagaimana penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan anak-anak kita. Karena itu yang menjadi kunci. Orang bisa menolak kejahatan, orang bisa menghindari kejahatan, orang bisa menjauhi hal-hal yang tidak baik dalam berbagai aspek. Baik itu aspek ketauhidan ataupun aspek muamalah dalam keseharian, ketika dia memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat. Makanya senior-senior saya, angkatan-angkatan daerah ke atas, saparewa-parewanya pandai sholat. Walaupun tidak sekolah PGA, tidak sekolah madrasah, tidak sekolah pesantren, nyo tahu jo agama. Kenapa? Ketika kecil itu ditanamkan nilai melalui surau. Di Siko dulu surau Galapuang namanya. Kini Musala Mukhlisin. Ya, ambo dulu lalu mengaji di surau Kapeh namanya. Kini namanya Musala Nurul Hasanah. Pasti kita semua yang kepala 5 ke atas, apalagi yang 6 ke atas, itu besar di surau. Besar di surau. Nilai-nilai surau itu yang mempengaruhi. Di surau itu kita belajar Al-Quran, belajar ngaji. Yang kedua belajar sholat. Tidak banyak-banyak, pelajarannya 2 saja. Baca Al-Quran 1, sholat 1. Hari Kamis apa pelajarannya? Bacaan sholat. Halakoh saja, halakoh. Ngajinya halakoh, bacaan sholatnya halakoh. Tapi bacaan sholat itu benar-benar dia pahami. Dia pahami bacaan sholat itu. Diajarkan di surau itu. Inilah kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hanya sedikit. Dia tidak belajar banyak-banyak, tapi ada 2 tiang yang dia pegang, tiang yang kokoh itu. Pertama, dari segi konsep jelas Al-Quran yang dia pelajari. Yang kedua, dari segi ruhnya, tauhidnya melalui sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanding-tanding itu kalau waktu masuk sholat, azan ke depan.
nilai ini. Inilah yang menjadi benteng kata Rasulullah. Orang bisa menolak selamat dari kejahatan itu yang selalu kita ucapkan dengan taus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Itu tidak bisa semerta-merta seperti itu saja kalau kita tidak yakin dengan Allah. Jadi lahirnya kepribadian jujur, lahirnya kepribadian disiplin, dan mampu berbicara yang baik ketika orang yakin dengan yang namanya Allah. Sehingga dalam salah satu ajaran yang diajarkan dalam Islam namanya ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Islam itu lebih kepada simbol. Kita baca 2 kalimat syahadat. Kita dirikan sholat secara syar'i, itu Islam. Ya. Puasa, orang tahu kita puasa, bibir kita kering, tahu orang. Kita tahu orang kita sholat, kita dilihat orang datang ke masjid, di rumah anak kita menyaksikan ayah bundanya sholat. Lalu di atas itu apa lagi? Iman. Kenapa kita sholat? Naik lagi derajatnya. Kenapa kita Kenapa anak kita ngaji? Hari ini anak kita ngaji kenapa? Karena untuk mendapatkan sertifikat. Atau karena untuk membentengi dirinya. Ini. Ya. Hari ini di Kota Padang, daerah, anak wajib hafal Quran 1 juz. Sebelumnya, anak wajib pandai tulis baca Al-Quran. Pertanyaannya, sebatas proses edukasi bagus, tapi sesudah itu, apakah itu menjadi kekuatan dalam diri anak, atau sekadar cukup minta sertifikat? Maka guru ngaji sering lapor itu, Pak, awak di paso Pak, bawa ke magi sertifikatnya Pak. Anaknya secondak mengaji. Ya. Tapi ketika anaknya tidak punya sertifikat, aturan, dia tidak bisa masuk melanjutkan sekolahnya. Ini juga harus kita luruskan mindset kita. Dalam konteks mendidik, yes. Ya. Dalam konteks mendidik. Awak dulu malah jorotan dididik di guru. Dulu kalau di sekolah roll panjang, sameter ukurannya ya dah. Kalau di surau rotan. Dalam rangka pendidikan sekarang kan tidak boleh lagi dirubah. Tidak lagi dalam bentuk punishment, hukuman, tapi dalam bentuk penghargaan sekarang, reward. Makanya anak-anak nanti kalau dapat pertanyaan dikasih hadiah. Ini juga yang jadi persoalan. Cara kita berpikir. Karena kata Allah, tidak mungkin anak itu bisa jujur, bisa disiplin, bisa punya kinerja keras, kalau kepribadiannya tidak kuat. Anak bisa kuat kalau kekuatan imannya kuat. Namanya yang ketiga itu ihsan. Dia bekerja dan selalu merasakan seolah-olah disaksikan oleh Allah yang Maha menentukan. Ihsan namanya. Pada tingkat inilah sesungguhnya yang kita harapkan. Oleh sebab itu, kajian-kajian agama menjadi penting. Saya selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Padang sekarang mengajak kita bagaimana mentakmirkan masjid, terutama untuk anak-anak dan generasi anak-anak kita ini. Kenapa? Karena ancamannya ke depan semakin berat. Oleh sebab itu, pada pengajian yang lalu, pelihara lingkungannya. Lingkungan yang baik adalah lingkungan orang-orang soleh. Bisa tidak masjid kita menjadi ikon, menjadikan lingkungan masjid kita ini
memang memberikan pengaruh terhadap kesolehan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu soleh? Wa may yuti'illaha wa rasulah, yaitu orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kesimpulan hari ini, bahwa Islam itu sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Dia sudah terang benderang. Maka kalau ingin kuat, pelajarilah Islam itu. Pahami Islam itu, sampai Islam itu menjadi pakaian, menjadi kehidupan kita. Jangan Islam hanya sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah merek, tapi kesehariannya tidak menjalankan sesuai dengan konsep Islam. Karena sudah terbukti dari berbagai penelitian, ternyata tidak perlu diragukan bagaimana istiqomahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad itu dengan hakul yakin, tidak ada sedikit pun keraguannya dengan apa yang diturunkan Allah kepadanya. Dan itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan beliau di masa yang serba jahiliyah itu. Ternyata sampai dunia hari ini belum ada yang menandinginya. Sekalipun dunia hari ini sudah jauh dengan berbagai teknologi, dengan berbagai kemajuan, tetapi penelitian yang dilakukan bukan oleh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi Muhammad itu masih orang yang paling terbaik di dunia. Apalagi yang kurang, makanya kata Rasul, tidak perlu diragukan tentang Islam, karena Islam itu pasti adanya, tinggal bagaimana kita mempelajari sampai mengamalkannya. Kalau ini yang menjadi rujukan, insya Allah kita tidak berpikir secara luas, mulai dari diri kita saja. Mencari contoh kanan, sudah tuah kanan. Nah, kalau nenggadangnya itu mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketek-keteknya caliak-caliak saja tokoh-tokoh di lingkungan awak. Orang-orang yang taat menjalankan agama, orang-orang yang istiqamah beribadah, maka kita saksikan hidupnya. Mungkin tidak bergelimang harta, tapi dia sehari-hari merasa bahagia, keluarganya tentram, harmonis. Sekalipun kadang-kadang banyak orang yang bergelimang dengan harta, tetapi tidak pernah merasakan bahagia. Kenapa? Karena kata Allah, kuncinya sejauh mana mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari hal-hal yang merusak dirinya dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi kita gerakkan terus subuh mubarakahnya, kita perbanyak kehadiran kita, masjid yang indah dan megah ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Anak-anak Bapak, ada yang mau tampil ke depan? Ada? Dikasih pertanyaan? Aku mengeleng-geleng. Ayo, siapa yang mau ke depan? Satu perempuan, satu laki-laki. Ayo, yang perempuan mau ke depan, ayo. Ayo, sini. Siapa yang berani ke depan? Satu perempuan, dikasih hadiah. Ah, ya bagus, sini. Ya, hadiahnya disiapkan. Ya, satu perempuan sini. Yang laki-laki mana? Ya. Nah, kenalkan ya, namanya Kemi. Sekolahnya di mana nih? Hah? Oh, Askia. Nah, Askia hebat nih. Coba kenalkan namanya siapa, sekolahnya di mana, kelas berapa. Nanti baru dikasih pertanyaan. Ya, ada. Ya, sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan. Perkenalkan, nama saya Dista Rafifi Irmi. Sekolah di Askia SD Negeri 100 Padu. Masya Allah. Usia 2, kelas 5. Dengar tadi ada ceramah Bapak? Ada dengar ceramah tadi? Ada.
Ya, coba sebutkan 3 kunci sukses. 3 kunci sukses penelitian Thomas. Coba ya. Tadi kan 5 Bapak sebut itu, 3 saja. Nah, apa kunci orang sukses itu tadi? 1, yalah. Mama mana? Ada mamanya datang. Di rumah. Papa? Di rumah juga. Yang laki-laki tahu 3 kunci sukses dari 5 yang Bapak sebutkan tadi? Tahu? Coba ya. Kenalkan dulu namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebutkan 3 dari 5 kunci sukses yang Bapak sampaikan tadi. 1, sebut pakai mic. Ya, 1, jujur. 2, ya. Apa lagi? 2 apa? 1 jujur, udah betul. 2 apa? 2 disiplin. 3 apa? 3 apa? Tidak apa? Ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi, pandai mengecek ibarat santan jo tangguli, ndak pandai mengecek ibarat alu pancukir duri. 3 tadi. Baru yang lain-lain. Oke ya. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan 4 sifat Rasulullah. 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya. 1 laki-laki dulu. Ya. Itu udah Bapak terangkan juga tadi sifat. Pakai mic. Sifat Rasulullah ada 4. 1. Atau ada yang laki-laki yang mau tampil ke depan? Ada? Ayo cepat saja, cepat. Siapa yang mau? Ayo. Lalu. Ayo kenalkan dulu namanya. Ya, sekali salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sifat Rasulullah yaitu tabligh, amanah, sidik, tabligh. Ulang lagi. Yang pertama itu apa sifat Rasulullah? Sidik. Yang kedua amanah, ketiga tabligh, yang keempat fatanah. Alhamdulillah. Kenalkanlah dulu siapa ini yang tampil ini? Habib. Sekolahnya di mana? SD. Kalah lah naik itu. Mana papanya? Nggak ada. Oh, nak yatim. Mama datang. Enggak juga. Di ke depan anak-anak datang, anak-anaknya datang juga orang tuanya. Sekaligus kita ya. Ini untuk Habib. Hadiahnya. Ini untuk yang tampil ke depan bagi 2. Berdua ya. Iya. Rajin-rajin ya Habib ya. Ananda ya, sekolahnya bagus. Alhamdulillah. Iya. Jadi Bapak kan kecil-kecil itu. Ini yang berpengaruh kepada kepribadian anak-anak kita. Kenapa? Pengaruhnya idola. Dan konsep tidak jelas, idolanya tidak jelas, akhirnya dia tidak jelas juga. Ini persoalan kecil. Mudah-mudahan ini sebuah renungan di subuh barokah ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan jelas
arah tujuan hidupnya, siapa yang dia pedomani, siapa yang jadi idolanya. Mudah-mudahan anak-anak kita akan jadi orang hebat, kuat dan sukses ke depannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.